buat kita pakai Canva saja. Oke, Ibu. Tapi sebelumnya Ibu, saya minta maaf dulu. Kita harus tentukan siapa yang ketua dulu, siapa yang sekretaris. Pas saat presentasi kita bisa presentasi dengan baik dan ada alurnya, kita bisa yang membawakan presentasi siapa itu. Iya, Ibu Agista ketua atau? Baik, kalau dari saya kita Pak Petrus saja karena Paknya satu orang, biar Pak Petrus jadi ketua. Boleh, boleh. Sekretaris Ibu Agista ya sekaligus. Untuk ini apa? Iya. Ini Bagaimana Ibu Ariance? Iya, seperti itu. Nanti dalam diskusi yang bisa jadi moderator Ibu Ariance sendiri, tidak apa-apa. Kita kan 3 orang, kita tidak perlu banyak ini nanti kan kalau menurut saya Pak ketua terus nanti presentasi itu Ibu Agista, terus kita sekalian moderator, terus kan presentasi langsung dari saya itu siap untuk kita jelaskan. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman siap untuk dijawab begitu. Oke, siap. Kalau begitu kita mulai sudah. Fix sudah. Bagaimana Ibu Agista? Aman toh? Iya, aman, setuju. Oke. Mohon maaf Bu Ariance di kelompok satunya keluar dulu ya. Oh iya. Iya. Siap. Siap, sudah Bapak. Oke, kita langsung mulai saja Ibu. Iya. Ya. Mungkin soal pertanyaan tadi kita sudah sepakat ya, kita Canva saja Ibu Agista ya. Iya. Dibuat Canva aja. Nah, sekarang untuk bahan diskusinya kita, kira-kira saya minta pendapat dari teman-teman dulu. Kita mau diskusi hal yang seperti bagaimana dulu. Memang suruhan tadi sudah ada. Saya tidak terlalu ini apa tadi Ibu, soalnya sapu jaringan ilmu saya baru masuk agak lambat tadi Ibu. Iya, kita diminta untuk memilih salah satu nilai. Iya. Nah, berpihak pada murid atau mandiri kah, atau reflektif kah, atau kolaboratif atau inovatif, itu ada 5. Iya. Baik Ibu. Ini yang sudah pernah terjadi di kita ya. Iya. Kita merancang kegiatan yang sudah pernah terjadi kita atau bagaimana Ibu Agista? Iya, sebaiknya maksudnya yang sudah pernah kita buat saja. Iya. Daripada kita memilih nilai-nilai yang belum pernah kita buat, toh? Iya. Menurut saya sih begitu. Oke. Iya. Kalau mana tadi saya lihat yang saya Kalau screenshot. ini kan agak mirip dengan soal yang kemarin tentang apa tuh yang itu sepertinya mirip juga ya, pilih salah satu nilai. Iya. Kalau kemarin jawaban yang saya kerja di tugas sebelumnya itu saya pilih berpusat pada murid. Tapi kalau menurut Ibu dan Pak, kira-kira mungkin ada nilai mana yang kira-kira cocok untuk kita bisa, maksudnya supaya permudah juga nanti pada saat kita bikin poster atau mungkin nanti mau PowerPoint. Kalau dari saya, kita pilih nilai berpihak pada murid saja. Kita kan boleh 2 atau 1 saja. Pilih salah satu. Iya. Oke. Kalau salah satu, karena 2 sudah berpihak pada murid, tidak mungkin saya sendiri kan sama saja. Kita pilih sudah. Kita berpilih. Dari Pak Mangala sudah Pak. Iya, berpusat pada murid, tidak apa-apa. Iya. Ini kan bagaimana saya dapat berkontribusi dalam merancang satu kegiatan yang sesuai dengan satu peran. Berarti satu kegiatan yang sesuai dengan satu peran guru penggerak. Iya. Gitu. Jadi kegiatan dan kita fokus pada kegiatan pembelajaran. Ya, Ibu ya? Iya. Kegiatan pembelajaran yang fokus yang nilainya kita ambil yaitu berpusat pada murid.
Iya, Iya, atau bagaimana? Begitu ya? iya Ya, seperti betul begitu. Iya. Di situ kan dia punya pertanyaan lanjutan, susunlah gambaran atau rancangan singkat kegiatan yang berbasis kekuatan nilai yang kita pilih tadi. Jadi dia minta sih kita gambaran atau rancangan singkat tentang kegiatan yang berpusat kepada murid. Iya. Jadi kira-kira mungkin kegiatan atau contoh yang kita pilih apa? Pilih satu untuk kita bahas sudah. Kalau kegiatan berpusat pada murid, otomatis kita selalu ambil salah satu contoh itu dalam proses pembelajaran di kelas. Jadi dari menyusun pembelajaran kita harus melibatkan murid, terus menyiapkan kelas yang nyaman. Iya. Ya, itu kalau dari saya. Kira-kira dari ibu mereka? Ibu Ariance mungkin. Iya, jadi baik mungkin kegiatan-kegiatan yang dari yang ada pada nilai berpihak pada murid ini kita bisa sebutkan dia bisa lebih dari 2. Ya. Ya, bisa lebih dari 2 sehingga ketika kan kalau kita melihat kegiatan yang berpihak pada murid itu terlalu banyak. Mencari yang singkat padat, tetapi kalau itu dia banyak. Jadi kalau seperti tadi Pak Petrus bilang melibatkan siswa dalam merancang pembelajaran. Nah, itu dia saya pikir itu sudah dia sudah merangkum banyak hal ya dalam pembelajaran. Mungkin di dalamnya itu termasuk kita menyiapkan kelas yang menyenangkan Pak Petrus karena itu menyangkut pembelajaran. Kita harus kembali pada tadi rubrik itu sehingga materi yang kita paparkan itu tadi kegiatan yang kita buat itu tidak panjang tetapi dia singkat tapi padat namun dia mengandung banyak itu banyak apakah tadi di itu rubrik itu. Baik. Sekarang siapa yang catat? Ibagista yang catat ya? Ya, saya ada sementara catat. Ini kalau bisa saya tambahkan sedikit, maksudnya untuk supaya kita mempersingkat waktu juga. Iya, betul. Kita kan tadi pilih poster ya, maksudnya dia punya karya nanti dalam bentuk poster. Poster artinya ada gambar dan ada kalimat-kalimat ajakan atau himbauan. Iya. Jadi kita pilih kegiatan, misalnya nanti dalam poster itu ada gambar ruang kelas, ada murid dan pastinya juga ada guru. Jadi maksudnya kita langsung pilih untuk masalah gambar nanti gampang kita bisa sesuaikan, tapi kita harus punya satu kalimat himbauan atau ajakan yang menjelaskan bahwa gambar tersebut menunjukkan bahwa kelas ini adalah kelas yang kalau bisa dibilang siswa mengontrol dia punya diri sendiri. Jadi guru mungkin memantau, menuntun, tapi karena kita kan berpusat pada murid, jadi kita harus pilih satu kalimat ajakan atau himbauan yang memperjelas gambar tersebut, yang memperkuat kita punya kita punya nilai yang kita pilih yaitu berpusat pada murid. Oke. Mengerti atau mungkin saya jelaskan ulang lagi. Jadi nanti kita bikin poster tersebut ada gambar. Kalau menurut saya karena berpusat pada murid pembelajaran, jadi di dalam itu gambar itu adalah gambar ruang kelas, ada siswa yang mungkin sedang berdiskusi, ada guru juga. Nah, dari gambar saja kan kurang. Orang tidak tahu ini gambar maksudnya apa.
Jadi kita pilih satu himbauan atau kalimat atau ajakan yang memperjelas kita punya nilai-nilai guru penggerak yang kita pilih itu. Oke, Ibu. Atau mungkin ada tambahan atau pemikiran lain dari Pak dan Ibu kita ini. Jadi baik, kalau gambarnya ada guru, ada siswa sementara berdiskusi dalam ruang kelas. Nah, itu kita harus menjelaskan bahwa kegiatan itu apa, iya kan? Ya, itu yang tadi saya punya maksud. Betul, Ibu. Menjelaskan itu. Jadi sekarang kita harus menyusun katanya yang kalimat yang runtut, yang singkat, padat, tapi jelas. Nah, seperti itu. Jadi, boleh sudah. Kira-kira Ibu punya kalimat seperti apa? Kalimatnya, tunggu, saya sementara loading nih. Boleh Ibu, memang kita mesti perlu cari referensi juga. Ini saya juga sambil buka-buka untuk kita cari toh. Atau dari gambar itu kita nanti bikin beberapa kalimat yang menjelaskan, misalnya ada murid secara mandiri memutuskan tentang bagaimana, maksudnya, tunggu, saya ulang lagi. Maksudnya nanti ada beberapa kalimat dari gambar tersebut, ada siswa yang mungkin dia sedang di dalam kelompok, mungkin dia sambil berdiri, dia sedang menjadi moderator atau lagi memimpin diskusi, kita kasih keterangan di situ. Jadi siswa memimpin diskusi dalam kelompoknya sendiri. Iya, atau siswa begitu. Bisa. Nah, nanti kita ada beberapa gambar, mungkin satu poster kita bikin 4 gambar cukup. Nah, nanti di gambar yang satu mungkin kegiatan, maksudnya kalimat-kalimat yang pendukung untuk yang menunjukkan bahwa pembelajaran itu berpusat pada murid. Boleh Ibu. Atau bisa begini satu, Pak. Contohnya satu kan, yang seperti contohnya kalimatnya tadi adalah siswa memimpin diskusi kelompok. Bagaimana? Ya, siswa memimpin diskusi teman kelompoknya, begitu kan? Iya, memimpin diskusi kelompok. Iya. Artinya bahwa mereka berdiskusi, tidak guru lagi yang turut bantu di situ. Mereka berdiskusi sendiri. Iya. Terus ada satu poster kalau bisa yang siswa mencari informasi, betul? Sebagai bahan pertimbangan dalam diskusinya. Atau informasi materi tentang pertanyaan diskusi dalam kelompoknya, begitu. Kalau begitu, Ibu Agista, kalau begitu gambar satunya itu siswa mencari informasi dulu. Siswa mencari informasi, dilengkapi dengan gambar, terus gambar kedua siswa sementara berdiskusi. Ada teman-teman lainnya sementara berdiskusi, mungkin ada satu yang sementara berdiri, anggap saja itu ketua diskusi, kelompok diskusi toh, dia yang ketua. Nah, terus ketiga itu mungkin ada presentasi, mereka mempresentasikan hasil diskusinya seperti itu. Jadi mungkin gambar yang ada temannya yang sementara mempresentasikan, terus ada yang sementara menyimak seperti itu. Terus yang terakhir, ya kita harus ikut pola sudah. Kalau begitu yang terakhir sama-sama mengevaluasi toh, sama-sama membuat kesimpulan. Betul sekali Pak Petrus. Kalau gambar terakhir evaluasi itu baru kita nampakkan, mungkin di situ ada gurunya juga yang sudah ada kan melakukan evaluasi, iya toh? Iya, boleh. Seperti itu. Oke. Saya sedikit ini itu dia bisa masuk nilai kolaboratif juga kok tidak ya? Iya, dia menyangkut, dia termasuk kolaboratif. Dia kolaboratif, inovasi juga, dia hampir masuk semua nih. Jadi tidak apa-apa Pak Petrus, dia tidak. Tapi kita lebih menekan pada
Berpihak pada murid ya? pada murid, iya. Oh, Karena oke, baik, sebelumnya dilakukan oleh murid, iya kan? Oke, baik, sudah Ibu. Baik, sudah Ibu. Jadi Ibu Agista, saya Iya, berpendapat sedikit ya Ibu berdua, minta maaf sudah. Jadi Iya. karena kita memilih berpihak pada murid, jadi langkah yang pertama sebelum, kalau yang tadi dia sudah masuk di ranah diskusi, memang berpihak pada murid, dia juga termasuk dalam kolaboratif, tetapi dalam dalam kegiatan berpihak pada murid sepenuhnya, paling awal otomatis kita membuat suatu poster di mana guru dan siswa itu merancang suatu pembelajaran begitu. Ini pendapat saja. Karena dalam setelah proses perancangan pembelajaran, dia sudah masuk dalam proses pembelajaran di mana ya kolaboratif dan ini berpihak pada murid itu ada juga dalam hal diskusi begitu. Iya. Jadi bagus. Itu bagus Pak Petrus. Jadi Ibu Agista sebelum anak-anak mencari sumber, mereka sementara mencari sumber, mungkin gambar sebelumnya itu kan judulnya toh merancang pembelajaran. Merancang pembelajaran, kita buat gambar yang ada guru, ada siswa yang sementara berdiskusi tentang pembelajaran begitu. Ya, baru kita kasih keterangan kalimatnya seperti tadi. Kira-kira Ibu Agista? Iya. Saya ada sambil catat di sini. Tadi saya minta tolong ulang yang kita punya gambar yang terakhir. Oh, gambar yang terakhir Kan itu. ada 4. Tadi kita pakai 4 gambar saja ya. Iya. Yang pertama, siswa memimpin diskusi kelompok. Yang kedua, siswa mencari informasi. Yang ketiga, siswa mempresentasikan hasil diskusi. Yang keempat itu siswa bersama-sama mengevaluasi atau perangkuman tuh Ibu, istilahnya apa? Siswa dan begini saja, teman 2 orang, coba saya usul saja. Begini, kalau 4 berarti termasuk yang tadi Pak Petrus, termasuk yang tadi gambar 1 yang siswa dan guru merancang pembelajaran. Itu ada siswa. Itu sudah termasuk di gambar 1. Iya, gambar 1 sayang. Habis itu gambar 2, siswa mencari informasi dulu kan tentang itu rancangan pembelajaran yang tadi. Gambar kedua. Gambar ketiga itu baru siswa berdiskusi dengan dipimpin oleh sesama siswanya, bukan guru. Jadi mereka berdiskusi sendiri. Terus gambar keempat itu baru evaluasi, itu dia masuk dalam evaluasi. Mereka presentasikan hasil diskusinya dulu. Setelah mempresentasikan itu dengan sendirinya jelas pasti ada evaluasi, ya kan? Setelah presentasi pasti ada evaluasi. Baik, sudah jadi. Coba saya ulangi ya yang tadi saya catat mengenai tugas nomor 1 ini. Jadi kita akan membuat poster. Dalam poster itu akan ada 4 gambar. Gambar yang pertama itu siswa bersama guru merancang pembelajaran. Iya. Betul ya? Merancang pembelajaran. Kemudian yang kedua, siswa mencari informasi. Dan yang ketiga, siswa memimpin diskusi kelompok. Yang keempat, siswa mempresentasikan hasil diskusi. Ya. Kemudian karena lanjut. Karena ini poster, jadi tidak semua penjelasan itu saya tulis, hanya gambar saja. Nanti pada saat presentasi baru dijelaskan setiap gambar itu. Karena kan poster dia lebih dominan dengan gambar. Paling ada kalimat itu hanya untuk memperjelas saja maksud dari gambar tersebut. Iya. Ibu Agista jangan lupa yang kelima itu setelah mempresentasi hasil diskusi, jangan lupa dengan membuat kesimpulan ya. Siswa membuat kesimpulan dari hasil diskusi gitu. Tapi saya rasa kalau misalnya membuat kesimpulan mempresentasikan itu dia
satu kali sudah mempresentasikan, mengevaluasi dengan dia punya rangkuman. Maksudnya supaya gambarnya juga tidak banyak. Boleh, Iya. boleh juga, boleh. Oke, boleh juga, Ibu. Oke. Nah, nanti kalau pada saat kita presentasi, baru kita jelaskan satu-satu gambar itu. Oke, Iya. baik, Ibu. Nah, soalnya kalau misalnya kita bikin poster dengan gambar yang terlalu banyak juga kan kurang apa ya, kayaknya Iya. terlalu banyak gambar itu jadinya bukan poster, nanti takutnya terlihat seperti komik kok. Dan satu album nanti dong bilang kita. Itu sudah tidak apa-apa ya kalau cuma 4 saja. Aman Iya. saja, bukan ini kan hasil diskusi dari kita. Iya. Nanti kan yang penting isinya di dalam kita sama-sama ini apa. Ya, nanti kan masalah penjelasannya bahwa ada misalnya ada pertemuan, misalnya nanti kalau mereka tanya, oh cuma presentasi saja, tidak ada evaluasi atau merangkum hasil diskusi. Oh ya itu sudah satu kali, sudah digambar yang 4 itu. Iya. Oke. Tenang saja, itu aman saja. Iya, berarti tadi yang kita pilih nilainya berpusat pada murid ya? Iya. Berpusat pada murid. Hanya begitu saja kok diskusinya. Berpusat pada murid. Oke. Bagi saya hanya ini saja kan, tidak ada lagi. Iya, sedangkan yang 2 itu tugas refleksi itu ketika kita sudah presentasi itu, saya pikir itu. Rekan dalam kelompok saya di ruang kolaborasi yang menurut saya sudah memiliki satu nilai. Saya masih perlu kembang. Iya. Nomor 2, aduh ini laptop lagi. Nomor 2, saya tidak pegang pertama saya nomor 2. Nomor 2, sabar. Siapa satu orang rekanku dalam kelompok saya di ruang kolaborasi yang menurut saya sudah memiliki satu nilai yang saya masih perlu kembangkan. Siapa satu orang rekan dalam kelompok saya di ruang kolaborasi yang menurut saya sudah memiliki satu nilai yang saya masih perlu kembangkan. Apakah nilai itu dan mengapa itu penting untuk saya di proses kolaborasi kelompok? Berarti ini kita pilih, kita punya rekan kok, rekan Iya. kelompok di ini berarti bukan keseluruhannya, bukan dari kelompok yang 3 orang ini atau bagaimana? Iya, ini jadi kayaknya kita semua ya. Iya, saya pikir kelompok kita di ruang kolaborasi utama baru kita bisa ini pilih ya, supaya ketika sampaikan itu masing-masing punya diskusi baru kita bisa menilai, kita bisa memiliki satu nilai toh, kita menilai dari teman yang lain, bukan kalau kita 3 sendiri kita kan sudah sepakat satu nilai yang ini kan. Kalau kita menilai 3 orang ini nanti bagaimana? Iya kan, atau permanen? Siapa satu orang rekan dalam kelompok saya di ruang kolaborasi yang menurut saya sudah memiliki satu nilai yang saya perlu kembangkan. Apakah nilai itu dan mengapa itu penting saya proses kolaborasi kelompok. Jadi begini saja Ibu, kita kerja saja kan sebelum kita masuk ke ini yang tadi kita sepakat bahwa berpusat pada murid, ya toh? Ya. Kita kerja saja kita untuk menang start toh, daripada sebentar nanti kita baru cari, kan sama saja ini dalam satu kelompok kita. Jadi saya itu kan kalau dari saya kan sesuatu omong tadi pasti nilai yang saya ambil kolaborasi dengan ini berpusat pada murid. Mungkin Ibu ada nilai lain kok apa begitu supaya kita saling memberikan suatu surat saja begitu toh? Atau bagaimana Ibu? Mungkin kita siap-siap saja, setelah nanti sebentar kita kembali ke ruang kolaborasi utama, baru kita tanyakan ini, yang 2 ini kita tanya supaya bagaimana jawaban yang kita peroleh dari Bapak Fasil atau dari teman-teman yang lain. Iya. Tunggu di sebelah saja kok, Ibu. Iya, karena kalau kita siap berarti kita 3 saja. Jadi mungkin tinggal kita tentukan. Kalau saya sebelum kita diskusi ini saya nilai mendorong kolaborasi. Nah, itu tuh. Nilai apa?
mendorong kolaborasi. Itu Oke. peran nilai yang terkandung dalam peran kolaboratif. Oh, kemarin tuh saya pilih kolaboratif kemarin. Kami Kalau Ibu Agista? Saya ikut saja sih sebenarnya. Untuk yang nomor 2 aja sebenarnya saya belum ada bayangan, Pak. jadi saya pikir nih kita kembali ke tadi di sebelah, nanti baru di situ kita itu. Kalau kita kurang paham ya kita tanyakan saja biar kita lebih Iya, jelas. Mm. Tidak, omong-omong Ibu mereka bilang Ibu pilih nilai kolaboratif bagian modul mana tuh? Di kolaboratif tuh itu yang peran di situ ada nilai guru penggerak dengan peran guru penggerak. Itu ada di tadi yang ada di modul ya. Pak masuk terlambat kata tadi juga Fasil ada itu sampai Ini ada dibagikan memang nilai-nilai guru penggerak itu kan yang ada 1, 2, 3, ada 5. iya. Berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif. Ya. Saya lupa, saya tidak ikut tadi kayaknya. Mungkin Pak ini masuk terlambat tadi tuh. Saya masuk cepat tapi saya di belakang kayaknya tadi. Oh, iya. Oke, ini tadi tunggu saya baca ulang dia punya soal. Ini saya belum ini karena tadi laptop tiba-tiba mati. Iya, iya. Berarti yang kita kerjakan ini yang perlu diunggah ini sebenarnya yang nomor 1 saja ya. Iya. Nomor 1 saja Ibu. Tadi itu kan ini Pak Fasil juga dia saya dengar beliau tidak singgung nomor 2. Nomor 1 yang kita diskusi, yang saya sempat tangkap juga sedikit. Kita diskusi terus kita unggah mulai malam ini sampai hari tanggal 8 Ibu. Iya. Tapi hasil diskusinya itu di tanggal 8 ya? Iya, kita nanti diskusinya di tanggal 8. Presentasinya tanggal 8, iya betul. Nah, berarti kalau sebentar sudah selesai kita unggah memang sebentar. Iya. Ya. Nanti kan sebelum unggah nanti bisa saya share toh di Iya. WA. Share di WA baru kita masing-masing unggah. Iya. Baik Ibu. Tunggu ini. Berarti nomor 2 itu untuk nanti tanggal 8 itu. Iya. Nomor 2 itu penilaian untuk tanggal 8. Siapa satu orang rekan dalam kelompok saya di ruang kolaborasi yang menurut saya sudah memiliki satu nilai yang saya perlu kembangkan. Oh, berarti kita memilih satu rekan yang menurut kita butuh nilai itu yang mereka presentasikan, begitu kok? Iya, ini maksudnya apa? Contohnya Ibu Agista pilih kolaboratif toh. Jadi contohnya Ibu Agista pilih nilai kolaboratif. Jadi nilai itu mungkin belum ada yang saya kembangkan di sekolah. Jadi saya pengen mau kembangkan seperti nilai yang Ibu kembangkan begitu. Oh iya. Ya. Dan seperti itu kayaknya. Oh, di sini juga tuliskan dalam bentuk surat terima kasih dan apresiatif pada rekan tersebut. Untuk nantinya dikirimkan melalui aplikasi pesan singkat. Iya, iya. Oh iya, berarti ini tidak kita kerjakan. Berarti kita hanya fokus di nomor tugas 1 ini saja. Iya, iya. Oke, Ini sudah sampai jam berarti. berapa? Bagaimana Ibu?
Berarti kita aman sudah ya tugas ini. Nanti Aman. mungkin paling lambat mungkin besok Pak baru Oh, saya boleh. kirim ke WA. Siap. Ya, nanti saya coba rancang-rancang dia punya poster. Kalau ada yang mau tambahkan atau perlu diganti nanti supaya ada waktu sekitar hari Sabtu begitu baru. Iya. Tadi Pak Fasil bilang hari Sabtu begitu baru upload ya. Iya. Boleh, Ibu. Kita sambil menunggu untuk kembali ke sebelah. Iya, iya. Iya. Ibu dari Amarasi, Ibu? Iya, saya dari Amarasi. Oh, berarti sama Ibu Agista dari Kupang juga tuh, sama-sama orang Kupang. Iya, saya orang Kupang. Ibu Agista mengajarnya di Sumba. Iya, Ibu. Oh, Ibu Agista ngajar di Sumba. kemarin tahun lalu kami ke Sumba. Oh, Ada jalan-jalan. ponaan yang itu urus adat di situ. Jadi kami ke Sumba SBD, Sumba Barat Daya. Iya, di mana tuh, Ibu? Kami di apa ya di tempat itu nama apa lagi? Kodi, Wajewa. Itu di dekat bandara namanya itu. Tambolaka. Nah, di Tambolaka. Tambolaka Kalau di kami- kota Ibu. Kalau kami ini di Kodi agak jauh. Oh, ini kami punya guru SMP di sini juga dari Kodi. Oh, iya. Wah, Pak, dengan Ibu mengajarnya di SMP atau SMA nih? Kalau saya SMP. Saya Kalau di Pak SMK. Saya di SMK, tapi satu berdekat Ibu Agista sebenarnya. Hanya Ibu Agista mereka kecamatan berbeda. Oh, kalau saya nih saya di SD. Oh iya. Berarti Ibu guru kelas saya, Bu. Saya guru bahasa Inggris. Oh, Pak Rus jurusan apa? Saya kimia. Oh, saya guru kelas tapi waktu tahun kemarin 2023 saya jadi Kepsek. Oh, jadi mau Kepsek ini. Ini Mama Kepsek ini. Minta maaf sama Kepsek. Baik. Kita saling belajar ya, kita berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Iya. Kita juga lama di Kupang, Mama. Kita kuliah di Kupang juga dulu. Iya. Iya. Di Amarasi, Mama. Tapi terus kuliah di universitas mana? Tadi Unika. Oh, Unika. Kalau Ibu Agista? Saya Undana. Oh, iya, sama dengan saya. Saya alumni Undana. Oh, PGSD, Ibu. Iya, saya PGSD. Oh, berarti ada dosen Ibu Pasmiati, kenal kok? Ya, itu saya punya guru matematika. Oh, begitu. Matematika. Itu saya Bu Mama mantu. Oh, begitu. Oh, Pak Basten Pumama itu benar sudah. Iya. Kalau Pak Basten kita kenal Ibu punya suami, kita kenal. Iya, karena Pak Basten lebih dulu di Sumba, toh saya baru 2 tahun. Oh. Saya kadang sering lihat terus Ibu sama Pak Basten kalau saya pulang antar Ibu dari Icendaha ketemu terus itu. Oh iya. Ya. Pak Penipe terus punya nama panggilan Pak Rus kok? Iya. Oh iya, berarti betul sudah. Karena yang Pak Basten bilang kenalnya Pak Rus gitu. Iya, karena nama lengkap Petrus itu tidak bisa gabung, hapus lagi Bu. Jadi. Iya. Nama singkat. Iya. Kita kan sama-sama dengan Pak Bobi mereka. Iya. Satu kampung sudah. Kita orang luar semua Ibu, hanya datang ngajar di Sumba, Imam Kepsek. Oh iya. Saya dari Flores, Ibu Agista dari Timor, jadi kita hanya mengabdi di Sumba. Saya dengar Pak Petrus punya itu apa dialeknya itu. Ini pasti orang Flores nih, dialeknya bukan Sumba. Betul. Orang Flores.
Kalau Ibu Agista biar logatnya Karmana juga tetap kentara orang Kupang. Orang Kupang, iya. Kentara sekali orang Kupang. Nah, kita dari Kecamatan Amarasi Barat tuh kami 3, saya, Pak Melkial dengan Ibu Marice. Kami 3 orang. Oh iya Ibu. Itu Iya. kami satu gugus juga. Oh, Mungkin Pak Fasil lihat kami, oh ini mereka nih satu daerah, makanya tidak digabung. Diacak lagi. Iya. jadi kita kalau sudah selesai ini, tinggal kita apa saja presentasi di tanggal 8 saja Ibu ya? Ya, tapi mungkin kita tunggu informasi dari Pak Fasil supaya kita kembali, kita gabung di ruang sebelah mungkin. Iya. Sepertinya Pak Fasil juga ada di sini. Beliau mungkin lagi sibuk. Saya lihat beliau kasih mati kamera dengan mikrofon. Dua kelompok mereka 4 kita kelompok 3 nih yang hanya 3 orang saja. Iya, itu sudah. Iya. Ya terpujilah kita bertiga. Apalagi saya di antara wanita misalnya. Ibu Agista ini lulus tahun berapa dulu Ibu? Saya lulus itu 2013. Oh, berarti senior dari saya 1 tahun. Iya, saya kuliah memang agak sedikit lama. Saya angkatan 2007, Pak. Oh, gitu. Iya. Saya 2010. Iya. Terima kasih Pak Fasil. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Fasil. Kami sambil bagi-bagi pengalaman, Pak. Berkenalan lebih jauh. Kadang di grup saya terlalu kaku juga, maksudnya kita mau saling tanya juga Iya. agak kaku karena belum kenal toh. Iya. Saya kemarin kan ketika ini apa tuh Ibu? Saya belum terlalu kenal Ibu, nanti pas Mama Cerat kasih tahu tuh. Iya. Mama Cerat bilang, itu teman guru. Saya bilang, oh baik, sudah kenal kami dengan Pak Bobi itu sudah anggap saudara, sudah pergi terus di rumah. Jadi bentar apa terus bercerita biasa aja dengan saya bilang jangan sampai Ibu agak diam-diam, kita agak takut. Aduh tidak, saya ini cerewet juga, cuma tergantung. Kalau baru kenal biasa masih pendiam, kalau su akrab cerewet. Iya, kalau Mama Kepsek sudah tahu situasinya bagaimana dengan guru. Aman. Tapi bagus juga. Saya juga. Iya, bagus juga kita. Kalau misalnya kita buat kelompok dan kita acak, tidak hanya yang teman satu PP saja. Begini kan kita bisa lebih kenal toh. Iya. Betul. Kalau kelompok berdasarkan pengajar praktik, ya yang kenal hanya 6 orang itu saja. Ya, baru kita kenal ya yang di sini saja kita. Jadi Nesa. Kita kan sabang kita ikut laptop harusnya. Mana ini sahabat tadi yang saya suruh ambil file? Ada nggak?
Mumpung masih ada waktu, kayaknya saya tanya-tanya mengenai gambar dulu. Iya, bisa. Kalau untuk yang poin pertama, siswa dan guru merancang pembelajaran, berarti kalau gambar yang cocok ya ada guru dengan siswa sedang berdiskusi begitu ya untuk apa? Karena sedang merancang pembelajaran. Kemudian Iya. di sini siswa memimpin diskusi, nanti mungkin gambarnya saya buat siswanya ada yang berdiri, yang lain sedang diskusi begitu. Nah, untuk yang untuk yang oh itu yang ketiga. Untuk yang kedua yang siswa mencari informasi kira-kira gambar yang tepat ini bagaimana ya? Mungkin Dia mencari informasi dari mana? mungkin ada yang sementara baca tuh Ibu, mereka kan bisa mencari informasi dari sumber yang lain seperti buku toh, jadi mereka baca. Iya. Nah, Berarti ada gambarnya bisa saya pakai perpustakaan mungkin? ya perpustakaan ada yang baca, mungkin ada yang sementara di depan laptop, iya kan Ibu? Nah, ini supaya kesesuaian antara gambar dengan dia punya kalimat cocok toh? iya, iya. Jadi kalau yang presentasi itu mungkin ada satu siswa yang di depan kelas, terus yang lain mungkin duduk, ada yang duduk dengar, ada yang sementara angkat tangan, iya kan? Dia mungkin itu melambang dia bertanya ke apa, iya toh Ibu? Iya, iya. Nah, Tapi Ibu fotonya ada tidak Ibu kira-kira? Kalau foto, kalau di Canva itu kan kita tinggal klik saja. Misalnya siswa sedang berdiri, nanti muncul beberapa gambar yang siswa sedang berdiri begitu. Jadi saya hanya bagus. jadi kita tinggal kasih masuk deh pun kata kunci, nanti muncul banyak referensi gambar. Iya, memang jujur Ibu kan kita selama ini kan saya sering pakai Movavi toh, kan gambar-gambar sudah ada, kalau edit-edit apa. Canva kita baru coba-coba kemarin. Tapi saya belum tahu kalau ada fitur-fitur seperti itu di dalam. Kalau ada ya, syukur sudah. iya kalau saya masih dalam taraf pembelajaran untuk saya belajar Canva itu. Tidak apa-apa. Kita juga baru belajar ini. Kan ini model-model seperti ini juga kan baru-baru ini toh Ibu. Ya. Kan ada saya punya guru nih yang dia guru penggerak angkatan 9 kemarin, dia sudah panen hasil. Jadi dia yang kalau ada waktu luang saya panggil ini Pak Guru datang dulu bantu Mama nih ini bagaimana dia iya. Kalau di Canva saya juga baru belajar, tapi ya ada memang fitur-fitur yang kita belum pahami. Mungkin kalau seandainya kita coba terus menerus pas kita pahami fitur-fitur itu ada yang lain di dalam. Gambar-gambar. Kalau untuk mengenai kita punya tugas-tugas ini sebenarnya menurut saya kan banyak yang bilang ikut CGP banyak sekali tugas. Tugasnya menurut saya tidak banyak, cuma kita kan harus seperti video atau harus diedit. Nah, kita kan mau juga hasil yang bagus. Itu yang kadang bikin menguras tenaga lebih begitu. Iya, betul. Jadi kalau kita tidak kalau kita kerja sebelum waktu untuk dikumpulkan tuh sebelum batas waktu tuh saya rasa kita kerjanya dengan tidak terburu-buru baru tidak buat kita stres begitu. Jadi ya masing-masing orang ya mungkin punya asumsi beda-beda kalau penggerak ini nanti bikin sulit, bikin susah macam. Iya. Sebenarnya tugasnya tidak terlalu ini, cuma kan kadang yang membuat kalau saya pribadi maksudnya yang kadang suka menguras tenaga itu karena misalnya kita edit di Canva kan pasti kita mau juga hasil kita bagus toh. Apalagi teman-teman juga banyak yang sudah hebat-hebat ini mengedit video, presentasinya bagus-bagus, dia punya hasil. Jadi itu sudah kita masih belajar nih. Iya Ibu, kadang sebenarnya tugas ini aman sih kalau kita kerja memang, hanya memang gambarnya ini yang bikin kita
Betul. videonya. Ini model aksi nyata ini kita masih tunggu. Kalau apalagi yang tidak punya foto-foto kemarin. Iya. Tapi saya sudah tahu kalau di Canva ada ya, syukur sih nanti kita habis aksi nyata. Kalau kita itu karena mungkin saya juga beruntung karena saya punya guru yang sudah guru penggerak ini, jadi dia bilang, Ibu kalau ada kegiatan apa-apa tuh harus didokumentasikan karena itu semua nanti diperlukan ketika ini kalau Ibu sudah pendidikan. Saya bilang, oh begitu. Dia bilang, iya. Kalau tidak, saya juga malas kegiatan terus mau foto-foto, saya malas. Kadang kita fokus juga dengan kegiatan di sekolah, kita lupa kalau harus foto, harus ini. Iya. Betul. Saya temannya saya sudah pengajar praktik malah yang sekarang ini, Pak Jeffrey. Itu kan kita bisa tanya-tanya ya, dia bisa berbagi. Selain kita ikut di pendidikan seperti ini kan kita bisa tanya-tanya langsung, jadi itu enak, saya rasa itu bagus. Belum selesai diskusi di sebelah Ibu? Iya, ini belum ada info untuk kembali ke Ruang utama. iya. Kalau sudah mungkin Pak Fasil sudah info kita. Iya. Ya kan kita pasti semua sudah selesai ini kayaknya. Hanya menunggu. Atau kita yang terlalu keburu selesai atau Itu sudah, saya juga pikir apa kita terlalu buru-buru, terlalu cepat. Saya rasa tidak juga. Karena memang dia punya pembahasan juga kan, kita ambil yang gampang. Menurut saya poster ini sebenarnya yang paling tidak ribet juga. Dia paling. Kalau bikin peta pikiran atau PowerPoint kan otomatis harus dia punya materi harus dipersiapkan ini tuh. Kalau kita mungkin hasil karyanya mungkin singkat, tapi nanti pada saat presentasi harus jelas. Iya, betul. Dan juga kalau terlalu banyak orang diskusinya itu akan lebih lama, panjang pendapatnya. Karena banyak pendapat toh Pak Guru. Banyak pendapat. Tidak mungkin kita mengabaikan satu persatu, harus semua terima pendapatnya. Iya. Kalau 3 orang ini kan cepat sudah. Iya. Kalau Ibu angkatan berapa yang tes kemarin, Ibu guru penggeraknya? Kalau saya sebenarnya yang 10. CGP angkatan 10. Sama, saya juga 10. Iya, berarti kita sama. 10 juga saya tidak saya sudah kirim berkas, di situ klik kirim berkas, saya sudah klik, habis itu mungkin selang berapa hari, 3 hari ke 4 hari saya buka SIM PKB begini bilang kirim berkas, terus saya bilang kirim habis berkas suruh kirim ulang, jadi saya tidak kirim, saya tidak klik, makanya mungkin itu yang tidak lulus atau bagaimana saya tidak tahu. Kalau saya malah ikut dari angkatan 5 yang sekarang sudah pengajar praktik ini nih. Oh. Iya. Berarti sudah dari lama ya Pak daftar? Iya, saya daftar itu kalau seandainya dulu saya lulus, Ibu, saya sudah pengajar praktiknya yang sekarang ini, kan mereka sekarang pengajar praktik satu angkatan dengan saya. Angkatan dengan Pak. Oh, iya, begitu. Tapi kenapa? Maksudnya waktu itu ada masalah di mana? Saya waktu itu tidak lulusnya di wawancara kayaknya, Ibu. Oh, tapi Pak hanya ikut angkatan 5, 6, 7, 8, 9 tidak ikut. Saya ikut angkatan 8, angkatan 5, setelah itu angkatan 8 ikut, tapi saya terlambat di seksi wawancara, Ibu. Oh, iya. Setelah itu baru saya ikut angkatan 10, angkatan 8 ikut sama-sama dengan Pak Bobi, mereka rame-rame ikut. Saya sendiri yang lulus masuk wawancara, tapi saya tidak ikut, Ibu. Nah,
kebetulan kemarin ikut sudah saya, Pak Bobi dengan istrinya itu. Iya. Nah, akhirnya Pak Bobi dan saya lulus, Pak Bobi masih antrian juga. Dulu kami masih satu sekolah sama Ibu Dewi pengajar praktik, terus Pak Jeffrey Iya, itu iya, kami bertiga itu sama-sama ikut tesnya. Yang lulus Ibu Dewi sama Pak Jeffrey. Jadi sekarang mereka jadi pengajar praktiknya. Iya. Ya. Ada saya punya teman juga guru satu sekolah dan saya baru juga karena dia lulus P3K masuk di kami toh. Nah, Iya. itu dia angkatan 9. Jadi saya juga sudah lumayan sering lihat dia punya tugas-tugas. Kemudian kemarin ada dia punya tugas yang supervisi rekan sejawat begitu. Jadi dia minta Iya. tolong saya toh. Jadi saya punya bayangan sebenarnya untuk tugas-tugas guru penggerak nih seperti apa. Jadi saya tanya-tanya dia sudah. Itu Oh. PP-nya Ibu Dewi. Oh, Ibu Dewi. Iya. Kalau Ibu Dewi, Pak Jeffrey itu memang satu kaki dan saya juga teman sih hanya. Karena dulu kami tes bersama kami bertiga itu. Iya. Iya, kalau Pak Jeffrey kan sama-sama terus di dalam sekolah. Ibu Dewi sudah pindah ke SMK. Ya, angkatan 12. Kalau buka ya kita adik teman-teman. Ini sampai jam berapa, Ibu? Kalau di jadwal sampai 4:30 kan? Iya, sampai 4:30. Masih 1 jam. Berarti ini kita kembali nanti kalau kita gabung nanti kembali, ada presentasi lagi kok? Tidak ada, Atau Ibu. mungkin tidak ada. Ya, tidak ada lagi presentasi. Oh, iya. Tidak ada. Saya pikir tiap-tiap kelompok menyampaikan hasil diskusi yang sekarang ini. Belum ya? Tidak. Belum, Ibu. Nanti hari Senin baru kita presentasikan kita punya hasil. Iya. Mungkin setelah ini baru kita tanya yang masalah nomor 2 itu. Iya. Setelah ini kita tanya masalah nomor 2. Kalau memang menilai antar kita sendiri ya sudah kita menilai. Makanya tadi saya bilang kita coba sebut memang kira-kira dari Ibu Agista itu nilai apa saja selain berpusat pada murid, apalagi satu gitu yang sudah pernah dibuat. Kita bisa berbagi tuh, Ibu. Iya. Kalau dari mama kepala sekolah juga begitu. Saya tahu kalau sebentar suruhannya bahwa harus menilai dalam kelompok sendiri ya kita bisa saling menilai antara kita gitu. Iya, iya. Kalau saya kan seperti itu, Bu. Saya kan sering ya walaupun selama ini saya belum terlalu paham betul bahwa tentang penggunaan profil pelajar Pancasila, terus pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang selalu berpusat pada murid. Memang saya dulu kan hobinya tuh kolaborasi mereka dalam diskusi begitu. Karena kan jujur saja kalau kita di kode ini kan kita tidak bisa memungkiri kalau bahwa memang siswa itu berperan aktif tapi memang dengan kondisi juga Ibu yang tidak mendukung untuk mereka. Jadi hal-hal seperti ini kita lebih gunakan banyak cara. Satu sering menggunakan cara diskusi supaya mereka biar jangan malu, jangan sungkan untuk bertanya apa di antara mereka. Ya, sehingga mereka juga terlibat toh, Pak. Kalau tidak diskusi, terkadang mereka sudah tidak peduli lagi pembelajarannya mau apa, mau buat apa, mereka tidak peduli. Tapi kalau diskusi kan melibatkan mereka, jadi mau harus aktif, ya kan? Iya. Dan kalau saya juga,
Kalau saya juga mungkin Pak Rusu tahu ya kita pun anak-anak di Kodi kan Iya, seperti apa. iya, Untuk berdiskusi itu dia punya materi itu dari belakang. Maksudnya hasil presentasinya, hasil iya, kerjanya itu dari belakang. Yang penting saya lihat mereka ada diskusi dan mereka berani berani presentasi saja. Walaupun iya, presentasinya amburadul juga yang penting berani dulu. iya, Itu Ya, Mama Kepse kita kalau khususnya di kami di Kodi, kalau di ya, tempat lain mungkin sudah anak-anaknya sudah lebih bisa begitu. Kalau kami iya, ini memang ya keadaannya seperti itu sudah. iya, tapi kalau kita pikirnya mereka sudah SMA atau jadi mungkin pikiran mereka lebih bagus sih, tapi kan tergantung juga dengan apa ya, mungkin keadaannya begitu ya Ibu, jadi Iya, mungkin kita tidak bisa paksakan ya kalau kita di betul. sini sih mereka anak SD, tapi kalau diskusi terus mereka mau presentasi itu mereka lebih apa ya, mereka suka, pokoknya mereka Antusias. ya antusiasnya baru, semangatnya kan bagus. Saya lihat itu bagus karena memang sebelum sebelum saya jadi Kepsek saya mengajarnya di kelas tinggi, saya kelas 6 hampir berapa tahun, 8 tahun kah itu. iya Ibu. Enak kan? Ya, kami juga tidak bisa bilang bahwa pendidikan di sini juga enak, bukan. Memang di sini juga sudah mengikuti aturan yang Iya, ada, kita sudah berusaha untuk mengembangkan nilai-nilai yang ada, menjalankan sesuai dengan profil Ki Hajar Dewantara, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Tetapi memang mungkin kami masih butuh waktu gitu untuk ke arah penyesuaiannya itu. iya betul. Banyak dengan ya keterbatasan juga, terus Iya, kondisi juga, Iya, lingkungan juga, kita harus pelan-pelan berusaha untuk bagaimana merancang ini pembelajaran supaya siswa itu nyaman dengan kita, terus iya, bagaimana supaya mereka bisa aktif, bisa punya inisiatif untuk melihat bahwa pendidikan itu penting. iya. Apalagi kalau kelas anak-anak SLTA nih, SMK, SMA nih, mereka kan sudah sudah Tingkat remaja. lanjut. Mereka Iya, kan sudah remaja. Jadi mereka di masa-masa akil balik itu sangat apa ya, dikatakan mereka tuh sepertinya mau cari jati diri mereka sebenarnya itu apa. Jadi itu kita iya. pusing juga. Jangan-jangan mereka sudah gabung di ruang utama nih, belum apa sih? kita belum dipanggil, belum ada info. Takutnya kita gabung ke sana, mereka sementara diskusi. Coba saya gabung dulu ya, coba. Coba Boleh. coba. Saya gabung dulu. Coba saya tanya, mereka ini diskusi lama sekali. Jangan sampai mereka hasil karya jadi ini. Langsung jadi, nah sudah. Kita tiga nih yang. Iya. Tetap apa? Tetap kita jadi juga. Mereka kelompok satu tadi ya? Iya, Ya kelompok satu di di ruang ruang. utama itu. Sudah selesai kok. Belum ada Kita kabar. gabung. Kami sudah selesai juga ini, mesti tunggu gabung nih. Makanya dong suruh saya cek dulu di ini virtual tetangga sebelah. Oke, tunggu saya pergi dulu. Cek ruang sebelah. Oh, oke.
Halo? Mereka sudah selesai, Ibu. Oh, sudah kan? Nah, Berarti Gabung di sana. saja kah? mereka ada tunggu lama juga nih di kelompok 1. Tidak tahu Astaga. kelompok 2. Tuhan. Oh, mari kita gabung sudah di 11. Ya, kita gabung 11 dulu. Iya, iya, iya. Oke. Oke.